jelas terlaksana, mengurusi masalah pendidikan dan lain sebagainya. Nah, tapi mohon maaf, saya sampaikan, Bapak tidak berhak untuk menentukan kebijakan dari ini. Sepakat, saya sepakat. Sudarlun, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia berdemo di depan kantor Wali Kota Lok Sumawe, Rabu 26 Januari 2022. Mahasiswa memprotes terkait dengan praktik jual beli lembaran kerja siswa atau LKS di sekolah dasar di Kota Lok Sumawe. Menurut versi mahasiswa, dugaan praktik jual beli LKS di sekolah adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Pantauan Serambion TV, saat menggelar aksi, para mahasiswa mengusung sejumlah poster. Poster-poster ini bertuliskan tentang kritikan. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, asisten 1 Setdaku Lok Sumawe, Maksalmina, menemui para pendemo. Selanjutnya terjadi dialog panjang antara pendemo dengan Maksalmina. Hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa pun masih bertahan di depan kantor Wali Kota Lok Sumawe. Jadi setelah kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan, kita mencoba untuk melakukan konsultasi. Kemudian ada beberapa tuntutan yang lahir. Ada 5 tuntutan yang lahir. Jadi tuntutan yang pertama itu meminta kepada Wali Kota Lok Sumawe untuk melakukan mutasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan saat ini. Yang kedua, segera lakukan mutasi besar-besaran terhadap kepala sekolah yang telah mempraktekkan perbuatan yang dilanggar dalam Undang-Undang 22 tahun 2021 tersebut. Yang ketiga, meminta Wali Kota Lok Sumawe untuk segera melakukan evaluasi terhadap tenaga pendidik yang tidak bermartabat dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan sebagai tempat atau sarana proses belajar mengajar. Dan kemudian yang keempat, meminta Kejaksaan Negeri Kota Sumawe untuk segera mengusut tuntas praktek tersebut. Artinya apa? Praktek pungli liar terhadap anak-anak sekolah dasar di Kota Sumawe. Yang kelima, kita juga mendesak Wali Kota dan juga seluruh elemen untuk segera stop liberalisasi pendidikan itu. Jadi itu 5 poin tuntutan kami. Bisa dijelaskan detailnya pungli apa yang dilakukan? Jadi sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan itu, Permendikbud nomor 8 tahun 2016 dan ditetapkan pada 3 Maret tahun 2016 bahwasanya kurikulum LKS itu tidak lagi diberlakukan untuk diedarkan di sekolah. Nah, kemudian hari ini masih menjadi bahan acuan untuk menyerapkan uang membeli kekayaan, kan gitu dia. Jadi penjualan LKS yang menjadi persoalan seksi hari ini. Menurut pengetahuan kita, sejak kapan nih praktik jual beli LKS ini, dan apakah kita mengetahui bahwasanya Kepala Dinas mengetahui hal tersebut? Nah, sebenarnya kalau bicara soal sejak kapan praktek itu sudah lama. Dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah lama praktek penjualan LKS. Nah, kemudian juga itu dibenarkan oleh undang-undang pada waktu itu, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa? Ada dana bos. Nah, kemudian hari ini masih juga berlaku, padahal LKS itu sudah dicabut undang-undangnya, sudah dicabut untuk diberlakukan. Masih juga diperjualbelikan. Berarti menurut kita ada oknum yang mencari keuntungan? Ada oknum. Saya berpikir ini apa? Jelas disebutkan itu Kabid Disdak itu mengakui bahwasanya ada pungli. Dia yang meminta, serta ada deal dengan kepala dinas untuk menginstruksikan kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk meminta uang kepada wali murid. Berapa nih kira-kira? Jadi pasaran yang dipermainkan di lapangan itu 72.000 sampai 150.000. Jadi kita kalkulasikan di Kota Sumawe ini ada 84 sekolah. Jadi dalam kita pukul rata 27 juta di setiap sekolah yang mereka temukan. Jika kita jumlahkan semuanya itu 2,2 miliar mereka dapatkan anggaran dari pungli liar itu LKS. Itu per tahun atau per bulan? Per semester. Maksudnya pungli liar itu penjualan LKS? Ya, pungutan liar uang LKS itu yang diperjualbelikan. Itu tadi bahwa ada terjadi pungli Pak LKS di SD. Bahwa kita akan mengkaji ulang sesuai dengan peraturan hukum yang terbaru. Itu ada Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Jadi kita akan mempelajari Permendikbud ini apakah ada larangan untuk diperjualbelikan atau tidak. Seandainya ada larangan untuk diperjualbelikan, apakah itu bisa termasuk dalam pungli atau tidak? Seandainya masuk dalam pungli, maka kita akan berikan kepada pihak yang lainnya. Namun sebelumnya kita mengakui bahwa ada praktik jual beli LKS ini, Pak. Saya baru tahu 2 hari yang lalu
ketika ada brosur, ada pemberitahuan, ada Ini jual beli LKS ini Pak, sudah berlangsung berapa lama nih Pak? itu saya tidak tahu. Kami dari pemerintah Kota Loksmawe, khususnya dari asisten 1, tidak mengetahui ada praktek jual beli. Dan saya di anak saya sendiri itu tidak ada 3 anak SD, kelas 1, kelas 3, dan kelas 5 juga tidak ada laporan tentang pembelian. Bila nanti terbukti melanggar itu Pak, apa tindakan akan diambil Pak? Itu akan sesuai peraturan bagaimana peraturannya. Termasuk desakan dari mahasiswa tadi. Kita akan melihat. Jadi kan kita kan ada praduga tak bersalah. Jadi orang apakah itu kadisnya atau kabitnya atau kepala sekolahnya kita akan panggil nanti kita lihat bagaimana kita cari apakah mereka melanggar atau tidak. Apakah sesuai dengan Permendikbud terbaru ataupun masih menggunakan Permendikbud yang lama tentang larangan penjualan. Ini tadi yang disampaikan oleh dari mahasiswa Permendikbud tahun 2016. Sedangkan sekarang sudah ada Permendikbud 2021 tentang media operasional tentang apa. Dan bos itu boleh dibawa kemana saja. Nomor 6 tahun 2021 ada pasal 12 itu sekolah komponen penggunaan dana bos reguler pasal 12 ayat 1 sekolah menggunakan dana bos reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen A. Penerimaan peserta didik baru, B. Pengembangan perpustakaan, C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, D. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, E. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, F. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, G. Pembiayaan langganan daya dan jasa, H. Pemeliharaan sarana dan peralatan sekolah, I. Penyediaan alat multimedia pembelajaran, J. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, K. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan atau pembayaran honor. Memang tidak secara nyata disebutkan bahwa dilarang untuk memperjualbelikan LKS. Namun kan kita kan belum baca pasal-pasal lainnya yang ada apakah dan itu. Berarti intinya kita akan mempelajari aturan terbaru ini dulu, apa boleh apa tidak gitu ya. Dari Oke, terima Loksmawe, kasih, Pak Saiful Yusuf. Bahri, Serambion TV.